Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibbai kiram, في هذه المناسبة السعيدة وبهذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para masyayikh, para asatidz, kepada segenap dewan guru, para pengurus maupun santri dari Markas Syariah, dan kepada seluruh jamaah para tamu yang datang pada kesempatan hari ini, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini di bulan yang penuh keberkahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan insyaallah apa yang senantiasa menjadi harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabul hajat wa hasil maksud, amin ya rabbal alamin. Untuk tidak berpanjang waktu, sebagaimana sama kita maklumi, hari ini merupakan acara haul Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Itu juga sekaligus merupakan acara haflah akhir sana, di mana sekaligus juga merupakan acara khatmul Quran, salat tarawih nanti malam. Mudah-mudahan semua acara-acara yang telah direncanakan oleh panitia tersebut dilancarkan oleh Allah dan diberkati, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, pada kesempatan ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan, sebagaimana tadi Al-Habib Muhammad Ali bin Hasan bin Sumaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah yang telah memaparkan kepada kita sudah daripada manaqib sahibul haul, manaqib daripada Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 karakter yang luar biasa di dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah yang pernah ditunjukkan dan dicontohkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki semasa hidupnya, dan itu menjadi pedoman bagi para murid-muridnya sejak dulu sampai hari ini. Ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sebagaimana tadi sudah dikutip oleh Habib Alwi, itu lebih mengedepankan pendidikan, akhlak dan perilaku para santrinya, saudara, agar para santrinya ini sebelum menuntut ilmu, sebelum menggali segala macam ilmu pengetahuan di rubak beliau,
supaya mereka bisa memahami apa itu khidmah, apa itu akhlak, apa itu suluk. Makanya dulu semasa hidupnya kalau ada santri-santri baru, siapapun dia masuk ke dalam rumah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau tidak langsung izinkan untuk ikut dalam majelis untuk menimba ilmu. Beliau tidak langsung mengizinkan santri-santri baru tersebut untuk langsung ikut mendengarkan pengajian-pengajian yang berisikan ilmu. Tidak. Santri-santri baru begitu datang langsung diberikan tugas melayani tamu, melayani senior, menyiapkan segala keperluan untuk taklim apa saja, termasuk menuangkan teh dan seterusnya. Dan itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Jadi si santri itu dididik bagaimana cara menghormati gurunya, bagaimana cara menghormati seniornya, bagaimana cara menghormati tamu-tamu gurunya yang datang, saudara, bagaimana cara menyambut mereka, bagaimana cara melayani mereka, bagaimana cara berbicara dengan mereka. Jadi seperangkat ajaran moral, budi pekerti, akhlak dalam khidmatul ilm itu yang diutamakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi santri-santri baru tersebut lah mereka bawa kitab, langsung baca kitab, duduk, langsung nulis, tidak ada ya. Nah itu bisa berlangsung berbulan, bahkan kadang-kadang bisa berlangsung bertahun, sudah tergantung daripada si santrinya. Dan itu semua kembali kepada keputusan Abuya. Jadi selama belum diizinkan untuk duduk ikut membaca kitab atau mendengar pembacaan kitab atau untuk dars, mereka semua diajarkan dulu bagaimana cara melayani ilmu. Melayani ilmu, melayani ahlul ilmi, melayani ashabul ilmi, melayani majlisul ilmi, itu yang diajarkan oleh beliau. Yang kedua, yang tidak kalah menariknya, semua santri-santri baru khususnya, saudara, begitu masuk, semua diberikan tugas. Ada tugas buat mereka semua. Tugas apa? Tugas membaca zikir setiap harinya. Ada yang ditugaskan membaca sholawat, ada yang ditugaskan membaca fizik, ada yang ditugaskan membaca zikir. Dan tugas yang diberikan tidak tanggung-tanggung, bukan baca zikir 10-100 kali, bisa ribuan, puluhan ribu kali sudah. Jadi masing-masing santri itu ditugaskan, kau baca fizik ini sekian ribu kali, kau baca sholawat ini sekian ribu kali, kau baca fizik atau wirid ini sekian ribu kali. Semua santri masing-masing mendapatkan tugas sedemikian rupa, saudara. Nah, kenapa semua itu tidak lain dan tidak bukan di tazkiyatun nufus? Nah, dulu waktu saya pertama kali ke Mekah, hampir ke beliau mengikuti yaitu semua kegiatan yang ada di pondok beliau, walaupun saya tidak tinggal di dalam karena saya kuliah di Kota Riyadh, tapi di masa-masa libur saya memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bisa menimba ilmu di majelisnya. Pada awalnya kita sendiri pasti bertanya-tanya, kenapa ya santri baru disuruh melayani, disuruh nuangin teh, disuruh bikin bubur, saudara. Kadang-kadang sedikit kita tanya, udah berapa lama? Udah ada setahun, udah ada yang 2 tahun, masih belum megang kitab juga, saudara. Nah dulu kita bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Termasuk zikir, saudara. Kenapa sih orang datang kan mau belajar bagaimana caranya qoharo, bagaimana caranya sholat. Orang mau belajar, pengen baca kitab tafsir, pengen tahu ilmu hadis, saudara. Tapi kalau ditugaskan baca zikir ini sekian ribu kali, zikir itu sekian ribu kali. Nah, kadang-kadang hati ini bukan menolak, tapi penuh pertanyaan, tasawurat. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi di kemudian hari, di belakang hari, saudara, semua para santri yang akhirnya memahami, ya, Abuya ingin membersihkan hati kita dulu dari segala kerikil, supaya nanti begitu masuk di dalam menuntut ilmu, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati yang akan mengganggu di dalam menuntut ilmu tersebut, saudara. Jadi beliau lebih mengedepankan pertama tadi yang disebutkan bagaimana pembentukan akhlak para santri-santrinya, yang kedua sekaligus juga membersihkan hatinya, ya. Wah, begitu hatinya bersih, akhlaknya bagus, masuk menuntut ilmu, maka ilmu akan mudah untuk diterimanya.
ilmu akan mudah bersemayam dalam jiwanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau santri-santri yang ada di markas syariat ini diberikan tugas zikir, jangan kaget. Di markas syariat ini, setiap ba'da sholat fardu itu ada kewajiban, saudara, untuk membaca zikir, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, saudara. Terus setiap hari, tidak putus, semua santri diajak. Bahkan ada beberapa santri yang sekarang bergilir, saudara, untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ini semua tidak lain dan tidak bukan untuk membersihkan hati kita, membersihkan akal pikiran kita, membersihkan jiwa dan sanubari kita dari segala penyakit hati yang sekiranya kalau dibiarkan akan bisa mengganggu kita dalam menuntut ilmu. Karena kalau hati udah bersih, pikiran udah jernih, itu limbah ilmunya enak ya, Pak. Nah, tinggal selanjutnya adalah bagaimana pendidikan akhlaknya. Ini harus betul-betul ditambahkan. Akhlak nomor 1 ya, Pak. Jadi nggak ada maknanya kita punya ilmu kalau tidak punya akhlak. Jadi kalau di sini santri-santri diajarkan bagaimana cara berkhidmat, bagaimana cara melayani guru, bagaimana cara melayani senior, bagaimana cara melayani ilmu, bagaimana cara melayani pesantren, bagaimana cara melayani majelis-majelis yang ada di pesantren ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk karakter kepribadian kita agar memiliki suluk, adab dan akhlak insya Allah. Yang ketiga ini luar biasa dan ini perlu dimiliki oleh setiap dai dimanapun berada. Perlu diketahui bahwa Abu Sayyid Muhammad bin Anwi al-Maliki dari segi fikih bermadhab Maliki. Beliau bukan bermadhab Syafi'i, madhabnya Maliki. Tapi yang menakjubkannya, ribuan murid yang beliau ajar dari tahun ke tahun, sekian puluh tahun muridnya udah ribuan, saudara. Semua murid yang diajarkan tersebut, saudara, tidak ada satupun yang dibentuk, diarahkan, apalagi dipaksa untuk bermadhab Maliki. Tidak ada. Ini dahsyat. Karena pada umumnya yang namanya guru pengen muridnya sama pemikiran dengan guru. Yang namanya guru pengen muridnya supaya satu madhab, satu akidah, satu fikih dengan sang guru, saudara. Tapi Abu Ya enggak. Yang diajarkan oleh Abu Ya pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi. Walaupun beliau punya fikih adalah Maliki, tapi karena beliau tahu mayoritas santri-santri yang diajarkan berasal dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari wilayah Asia Tenggara yang pada umumnya mereka bermadhab Syafi'i, maka mereka semua dibekali dengan kitab-kitab madhab Syafi'i. Semua. Padahal beliau sendiri bermadhab Maliki. Tapi murid-muridnya dibekali dengan madhab Syafi'i. Ini luar biasa, saudara. Nah, pernah ditanyakan ini kepada beliau, ada jawaban yang cukup menarik. Ini harus menjadi pegangan buat setiap dai. Kenapa sih beliau tidak bawa aja murid-muridnya untuk bermadhab Maliki? Kenapa sih yang tidak dibacakan dan kitab-kitab Maliki aja semua? Saudara, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, saudara, kenapa sih yang diajarkan harus madhab Syafi'i? Nah, singkat yang beliau sampaikan kepada muridnya, bahwa kalian datang dari Indonesia yang mayoritas umat Islam di sana bermadhab Syafi'i. Jadi kalau kalian dibentuk sebagai madhab Maliki dan tidak paham madhab Syafi'i, maka begitu kalian pulang ke kampung halaman kalian, pulang ke keluarga kalian, maka kalian akan membawa banyak persoalan. Karena begitu Anda membawa madhab Maliki, pulang ke kampung kita, pulang ke rumah kita, wah ini santri bisa ribut oleh bapaknya, bisa ribut oleh tetangganya, bisa ribut oleh ustaz yang ada di sekitarnya, saudara. Nah, karena saudara ada perbedaan-perbedaan amaliyah antara Syafi'iyah dan Malikiyah yang bisa jadi masyarakat Indonesia, saudara, kurang familiar, kurang akrab dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, maka itu murid-muridnya yang dari Indonesia, Malaysia, Brunei diajarkan madhab Syafi'i,
supaya begitu pulang ke kampung halamannya, mazhabnya tetap sama dengan mazhab bapaknya, mazhab ibunya, mazhab pamannya, mazhab tetangganya, mazhab guru-guru yang ada di kampungnya, saudara. Sehingga dia tidak menjadi pemecah belah di antara umat, bahkan dia bisa menjadi tetap perekat pemersatu, supaya persaudaraan umat Islam yang ada di Indonesia semakin kuat dan makin dirahmati Allah, insya Allah. Itu sikap luar biasa, saudara. Sallu alaihi. Jadi sikap seperti ini harus diwarisi, bukan hanya oleh para santrinya, bukan hanya oleh para penerus atau murid daripada Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, tapi perlu diwarisi oleh seluruh umat Islam sebagai generasi penerusnya. Nah, jadi sekali lagi ini penting karena kita buat sedikit perbandingan, tidak sedikit negara-negara. Nah, ini Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan negara, pribadi sudah. Tapi pribadinya tidak kalah dengan karakter negara. Jadi pribadinya sendiri bisa disebut sebagai ummah. Jadi kalau orang punya jiwa besar, pribadi besar, karakter kuat, itu bisa menjadi ummah dia sendiri. Nah, saking apa? Saking besar jiwanya, saking kuat karakternya. Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Di tingkat negara saja masih banyak negara-negara Islam yang nggak mampu bersikap seperti itu. Saudara, saya kasih tahu. Berapa banyak anak-anak Indonesia yang diberikan beasiswa ke Arab Saudi, termasuk saya, saudara, kemudian belajar di sana. Nah, begitu belajar di sana, tidak sedikit universitas Islam yang ada di Arab Saudi, santri-santri atau para mahasiswanya diarahkan ke satu mazhab, yang mazhab itu tidak populer di Indonesia. Ya, katakan ke Arab Saudi, belajar di Jamiatul Islamiyah di Madinah atau belajar di Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud, sudah. Mereka diajarkan fikih Hambali dan mereka juga diajarkan akidah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah. Bagi saya tidak ada masalah kalau semua itu diajarkan kepada para pengikut Hambali dan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara. Tapi menjadi problem begitu itu didoktrin kepada para santri dan mahasiswa dari Indonesia. Setelah sekian lama mereka belajar, sekian tahun, kemudian mereka dikembalikan ke Indonesia dan sebagian dari mereka mendapat tugas sebagai misionaris madhab. Apa itu misionaris madhab? Mereka ditugaskan apa yang kau pelajari di Arab Saudi ini dari pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari fikih Hambali, bawa ke negerimu sebarkan. Nah, begitu mereka datang sebagai misionaris madhab di kita punya negeri, maka kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka akan menjadi pemecah belah umat, saudara. Karena apa mereka bawa tidak sama dengan apa yang diamalkan selama ini oleh masyarakat di Indonesia. Baik itu berupa pemikiran ilmiah atau itu berupa amaliyah, saudara. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Perhatikan semua santri. Perhatikan. Nah, saya mau tanya semua. Kalau ada santri dari Indonesia, mayoritas mazhab Syafi'i, pergi ke luar negeri belajar mazhab Maliki. Terus begitu pulang disuruh sebarin ke mazhab Maliki. Saya tanya, kira-kira akan jadi problem nggak? Baik. Atau ada yang bermazhab Syafi'i dari Indonesia, terbang, belajar, tahu-tahu disuruh kembali diajarkan di sana hanya mazhab Hambali. Begitu pulang ke Indonesia, dibawa itu pemikiran-pemikiran mazhab Hambali, disebarluaskan di tengah masyarakat Indonesia. Jujur, jadi problem nggak? Gitu. Itu jadi tafsir. Walaupun kita tahu Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang-orang awam yang ada di bawah, begitu mereka, saudara, disajikan aneka ragam pendapat yang berbeda dengan apa yang mereka sudah akrab selama ini, dengan apa yang mereka sudah pahami selama ini, itu akan menimbulkan kebingungan, bahkan bisa menjadi fitnah di tengah umat, saudara.
Sama halnya kedutaan besar Iran di Jakarta bagi-bagi beasiswa. Ribuan santri mahasiswa dari Indonesia berangkat ke Iran belajar di sana. Sampai di sana yang diajarkan mazhab Syiah. Tidak ada mereka diajarkan mazhab Syafi'i, Asy'ari, Maturidi, yang diajarkan mazhab Syiah. Yang diajarkan mazhab Imamiyah, Itsna Asy'ariyah, Ja'fariyah, baik fikih maupun akidah. Begitu sekian tahun mereka sudah belajar sana, pulang ke negerinya, saudara, mereka menyebarluaskan apa yang mereka pelajari di Iran. Begitu mereka sebarluaskan di Indonesia, akan berbenturan pemikiran dengan pemikiran ibunya, bapaknya, pamannya, kakaknya, adiknya, tetangganya, masyarakatnya. Nah, saya mau tanya, akhirnya muncul problem lagi tidak? Berarti apa? Ini tingkat negara yang saya ceritakan. Berarti tingkat negara aja jiwanya belum besar. Tingkat negara jiwanya belum besar, saudara. Sementara seorang Abu ya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki bukan negara, pribadi, saudara. Tapi jiwanya lebih dari negara. Beliau paham. Ini kalau murid-murid saya ajarkan mazhab yang berbeda dengan apa yang tersebar di Indonesia, maka dia pulang akan menjadi problem bagi keluarganya dan problem bagi masyarakatnya, saudara. Dan itu tidak dilakukan oleh Abuya. Dan Abuya tidak membenarkan santri-santrinya untuk melakukan hal yang seperti itu, saudara. Sehingga, saudara, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, mari kita lihat bagaimana Abuya mengajarkan kepada para santrinya semua yang diajarkan mazhab Syafi'i, pemikiran-pemikiran Asy'ari, semua diajarkan kepada santri-santri. Semua kitab-kitabnya, saudara, kitab-kitab bagi mereka yang belajar di Hadramut, apa yang dipelajari kitab-kitab Syafi'iyah di Hadramut, yaitu diajarkan oleh Abuya di dalam rubatnya, saudara. Ya, kalau si santri sudah tinggal 8 tahun, 10 tahun, sudah lama di sana, sudah banyak ilmunya, sudah banyak mengkaji, baru diajarkan beberapa mazhab lain sebagai perbandingan, saudara. Baru diberitahu mazhab Hambali begini, Hanafi begini, Maliki begini, saudara. Itu penting. Supaya apa? Supaya si santri ini punya wawasan lebih terbuka. Supaya dia tahu bahwa di sana ada aneka ragam pendapat yang harus dikenali dan harus dihormati, serta tidak boleh sembarangan untuk diserang, saudara. Maka itu ciri dari para santri Abuya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki secara umum, saudara, dari dulu sampai saat ini mereka tidak suka kepada gerakan-gerakan doa tafriqah, tidak suka kepada gerakan-gerakan para dai yang memecah belah. Para dai itu seharusnya bukan memecah belah, tapi menyatukan umat. Jadi perajut, jadi perekat, jadi pemersatu, saudara. Nah, itulah yang diajarkan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki. Dan alhamdulillah di antara negara yang mengajarkan seperti ini adalah Mesir. Di Mesir itu ada universitas yang namanya Jami'atul Azhar, saudara. Nah, di Jami'atul Azhar ini murid datang dari semua negara. Nah, Azhar membuat satu kebijakan, saudara. Itu menjadi kebijakan putusan di Azhar. Di sini ada Habib Muhammad yang lulusan Azhar, saudara. Di mana setiap ada mahasiswa baru begitu masuk, dia lihat dari negara mana dia. Begitu lihat paspor dari Indonesia, langsung dimasukkan syubhah Syafi'iyah. Kenapa langsung dimasukkan syubhah Syafi'iyah? Karena Indonesia mayoritas Syafi'i. Dimasukkan oleh syubhah Syafi'iyah. Begitu yang daftar dari Afghanistan atau Pakistan, langsung dimasukkan syubhah Hanafiyah. Begitu yang dimasukkan anak-anak dari Afrika, saudara, yang kebanyakan mayoritas Maliki, dimasukkan syubhah Malikiyah, saudara. Luar biasa. Bahkan, saudara, dulu di zaman Syekh Mahmud Sartut dan selainnya, saudara, bahkan kalau ada murid-murid datang dari Iran atau dari Lebanon yang mazhabnya Syiah, dimasukkan ke syubhah Ja'fariyah, saudara. Subhanallah. Nah, Azhar tidak memaksakan. Oh, ini mesti jadi Sunni. Oh, ini mesti jadi Maliki. Karena di benua Afrika itu termasuk Mesir banyak sekali mazhab Maliki, tidak memaksakan ya, Pak. Nah, artinya sikap Al-Azhar ini sikap negara yang luar biasa. Kenapa Azhar perlu bersikap sedemikian rupa? Karena yang datang dari berbagai negeri, saudara.
Kecuali kalau satu universitas di Indonesia yang belajar hanya mazhab Syafi'i saja, atau satu universitas di luar negeri yang jadi murid mahasiswanya hanya dari satu negeri saja, ya wajar kalau hanya diajarkan mazhab daripada para negeri asal dari para mahasiswanya, sudah. Tapi kalau satu negeri seperti Mesir, dari semua negara datang belajar ke sana, macam-macam mazhab datang ke sana, saudara. Nggak boleh dipaksa cuma dalam satu mazhab yang dimiliki oleh negeri tersebut, saudara. Seperti Saudi. Saudi ini didatangi oleh berbagai negara. Loh, kenapa didatangi oleh berbagai negara? Dia bagi-bagi beasiswa, saudara. Seluruh dunia dari berbagai negeri datang. Dia bagi-bagi beasiswa. Nah, seharusnya kalau sudah bagi-bagi beasiswa seperti itu, mestinya juga Saudi lihat. Oh, kalau murid-murid dari Indonesia yang mazhabnya Syafi'i, mestinya disediakan syu'bah Syafi'iyah. Nah, jadi hal begini bukan saya tidak sampaikan, saudara. Saya pernah lebih dari 10 tahun yang lalu kepada pemerintah Saudi, kita berikan usul, kita berikan saran. Kenapa kami yang datang dari Indonesia kok Anda paksakan? Anda ajarkan hanya mazhab Anda saja. Ajarkan ke kita mazhab yang berlaku di kami punya negeri. Nah, jadi kita protes untuk beberapa universitas di Saudi yang memang dipaksakan mazhab tertentu saja, saudara. Nah, begitu juga waktu saya berkunjung ke Iran. Saya pernah diundang untuk menghadiri satu konferensi internasional antar mazhab, saudara. Ada Syiahnya, ada Ahlus Sunnahnya, ada Ibadiyahnya, saudara. Nah, di sana salah satu yang kita kritisi, kita tanya kepada Iran. Saya tanyakan beberapa ayat Allah di sana. Saya tanyakan kepada beberapa rektor dari hauzah-hauzah dan universitas di Teheran maupun di Qum. Anda di sini saya bilang sudah ada ribuan orang Indonesia belajar di sini. Kenapa Anda tidak buka syu'bah Syafi'iyah? Kenapa Anda ajarkan kok cuma mazhab Syiah saja? Apakah Anda memaksa dia dari Syiah kemudian nanti pulang ke Indonesia bawa misionaris Syiah untuk mereka mensyiahkan Indonesia? Dan saya sampaikan kepada mereka, bukankah Anda selama ini selalu berkampanye persatuan? Nah, kalau Anda ingin persatuan, ya jangan obok-obok Indonesia dengan mazhab Anda. Nah, ya jawabnya aneka jawaban, tapi ada satu universitas, waktu itu Universitas Imam Ja'far Shadiq, saudara. Jawabnya cukup merespon. Dia katakan mestinya memang begitu. Mestinya orang-orang Indonesia yang datang kemari kami sediakan syu'bah Syafi'iyah. Mestinya yang datang dari mazhab Maliki juga kami sediakan syu'bah Malikiyah. Nah, jadi dia katakan apalagi universitas kami ini adalah universitas tentang perbandingan antar mazhab. Jadi saya katakan ya kalau namanya Universitas Imam Ja'far Shadiq, salah satu programnya adalah perbandingan antar mazhab Islam, ya Anda harus masukkan itu. Semua mazhab-mazhab Ahlus Sunnah harus ada syu'bahnya, dan dari negeri mana dia datang, mazhab apa yang ada di negerinya, Anda harus masukkan dia ke syu'bah tersebut. Saya berikan contoh saat itu Al-Azhar, ya Pak. Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Anda nggak bisa? Nah, termasuk kepada Saudi. Saya juga sampaikan sama. Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Jami'atul Imam Muhammad nggak bisa? Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Jami'ah Islamiyah di Madinah tidak bisa? Nah, jadi di sini kembali kepada sebetulnya bukan soal bisa nggak bisa, bukan soal mampu nggak mampu, saudara. Bukan. Ini soal mau atau nggak mau, itu aja, saudara. Kalau soal mampu, sudah mampu. Iran, Saudi mampu, sudah menjalankan syu'bah tadi. Yang jadi persoalan bukan mampu atau nggak mampu, tapi yang menjadi persoalan mau atau tidak mau. Nah, baiklah, itu yang perlu saya sampaikan. Kembali kepada Abuya, sikap Abuya tadi itu yang saya katakan luar biasa. Ini karakternya begitu kuat, saudara, ilmunya juga begitu luas, dan keberaniannya nggak usah dicerita lagi, saudara. Bagaimana nggak disebut manusia berani di satu negeri yang semua mazhab ditekan, di satu negeri, saudara, yang hanya boleh pemikiran Wahabiyah, pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang satu negeri hanya boleh ada pemikiran-pemikiran Hambali, tapi beliau berani mengeluarkan semua pemikirannya, semua idenya, semua ilmunya, sudah, yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun resikonya, saudara, beliau dimusuhi oleh ulama-ulama dari Darul Iftah Saudi Arabia, sudah. Enggak, beliau enggak peduli.
Yang hak beliau katakan hak, yang batil beliau katakan batil. Beliau diundang untuk berdebat, beliau datang. Saudara, sampai-sampai saudara kalangan Wahabi yang benci kepada Abuya ini, saudara, itu mengeluarkan fatwa be'edami Abuya, fatwa hukum mati karena Abuya dianggap sudah murtad. Sudah. Ya, jadi murtad hanya gara-gara soal tawassul, soal tabarruk, soal salawatan, saudara. Nah, waktu Abuya dipanggil di tengah mereka, sudah Abuya silakan kalian ini keluarkan, kalian punya hujah, kalian punya burhan, kami juga keluarkan, kami punya hujah, kami punya burhan. Enggak ada menang berdebat dengan Abuya saat itu ya. Nah, cuma mereka memanfaatkan kekuasaan karena mereka ini adalah ulama-ulama yang dekat dengan raja, dekat dengan kerajaan, dekat dengan kekuasaan, memanfaatkan itu semua untuk menghentikan kegiatan Abuya. Abuya itu dulu salah satu imam resmi Masjidil Haram, sudah. Akhirnya diberhentikan, tidak boleh jadi imam lagi di Masjidil Haram. Abuya itu dulu punya majelis khusus resmi di dalam Masjidil Haram, sudah. Resmi mengajar, banyak yang belajar, sudah. Akhirnya di stop, tidak boleh mengajar lagi di Masjidil Haram, sudah. Kenapa? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka hasad. Karena Abuya kalau dia mengajar bukan 1-2 yang hadir, bukan 100-200 yang hadir, bisa ribuan yang hadir, sudah. Nah, kemudian tak sampai di situ, beliau biasanya ngisi di televisi, ngisi di radio, di stop, nggak boleh ngisi lagi. Enggak sampai di situ, beliau ngajar, saudara, waktu itu di Jami'atul Al-Malik Abdul Aziz, sudah, yang sekarang jadi Jami'atul Qura, sudah. Ngajar, dia berhentiin, nggak boleh ngajar lagi, sudah. Tapi tetap beliau berdakwah, tetap beliau menulis kitab-kitab, tetap beliau membuat rekaman untuk sebar kemana-mana, saudara. Bahkan pengikutnya bukan hanya ada di Arab Saudi, di seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu penyebaran ilmunya ada di seluruh dunia, sampai akhirnya Abuya nggak boleh keluar negeri. Masya Allah, luar biasa, saudara. Jadi tantangan Abuya nih nggak main-main, saudara. Jadi sudah dimusuhi, ditekan, saudara. Tapi tetap beliau sampaikan lawan lain. Beliau nggak pernah berhenti dan beliau nggak pernah menjilat pemerintah, beliau nggak pernah berbaik-baikan dalam arti kata untuk menjual akidahnya, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu yang perlu kita tahu sedikit sosok daripada guru besar kita semua, saudara Abuya Sayyid Muhammad bin Amri Al-Maliki wal Imam Al-Muhaddits dan Al-Alim Al-Allamah. Beliau luar biasa, keilmuannya luar biasa, akhlaknya yang kuat. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Artinya beliau berjuang di satu medan yang sangat sulit ya. Dulu beliau karang kitab Ad-Dhakhair Al-Muhammadiyah. Nah, isinya soal tabarruk, tawassul, selawatan ya ikhwan. Tahu-tahu keluar kitab dari ulama Saudi, sudah. Judulnya Al-Hiwar Ma'al Maliki. Isinya habis caci maki buat Abuya. Dari begitu Abuya dicaci maki, saudara, akhirnya ulama-ulama dari Kuwait, ulama dari Bahrain mengarang kitab lagi, menjawab untuk membela Abuya, saudara. Nah, tidak sampai di situ, saudara, begitu banyak ulama membela Abuya. Kemudian tampil Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang guru besar di Jami'atul Islamiyah di Madinah, saudara. Bikin lagi, saudara, satu buku judulnya Mahlal Ya Akhlak Dolalah. Dulu mahalnya berbelas orang lagi Abuya disebut Akhlak Dolalah, saudara. Itu buku dicetak gratis, dibagiin. Nah, jadi kalau ada jamaah haji, jamaah umroh datang tuh di airport dibagi-bagiin, biar tahu sesatnya Abuya, sudah. Nah, kurang aja. Nah, akhirnya apa? Dijawab lagi oleh ulama-ulama dari Maghrib, saudara. Ulama dari Tunis, dari Libya, semua kalangan kita bela lagi Abuya, sudah. Nah, terakhir mereka berkafir hadapin Abuya, mereka keluarkan fatwa. Abuya sudah murtad, musyrik, kafir, harus dihukum mati. Dan mereka butuh raja untuk mengeluarkan perintah hukum mati buat Abuya. Dan Abuya sempat dipanggil ke Riyadh, saudara. Dipanggil, saudara, dengan panggilan kode tertentu, dan itu bukan sembarangan panggilan, saudara. Tapi subhanallah, sampai di sana nginep sehari 2 hari, akhirnya raja nggak berani ketemu. Mengapa itu pulang aja, nyolong pulang lagi, saudara. Orang-orang berpikirnya bakal dihukum mati, bakal dipenjara, bakal ditangkap. Enggak, Abuya nggak takut. Dengan macam-macam isu, nanti sampai dia ditangkap, nanti sampai dia akan dipenjara, nanti sampai dia akan hukum mati, dibunuh. Enggak, beliau datang.
Beliau hanya pesan kepada santri-santrinya yang ada, baca doa ini, baca kisah ini, baca wirid ini, sampai beliau pulang. Beliau pulang selamat, tidak kurang suatu apapun, saudara. Nah, kenapa negara akhirnya nggak berani untuk menghukum mati? Karena secara politik, raja di sana tahu siapa Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena secara politik mereka tahu kalau Abuya punya pengaruh bukan hanya di Saudi, saudara, tapi seluruh negara Arab, bahkan sampai ke Asia, saudara. Sampai ke Turki, sampai ke Eropa, sampai ke Asia, di mana-mana, sudah. Nah, makanya dari mana? Sekarang politik mereka tahu, mereka lihat hampir di setiap negara mengarang kitab, menyerang ulama Saudi dan membela Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sudah. Jadi dari situ mereka tahu ini orang bukan sembarang. Ini orang ini bukan orang yang bisa diremehkan, yang bisa seenaknya dihukum mati. Enggak, orang sembarang. Nah, akhirnya setelah terjadi pertikaian sedemikian rupa, terakhir Abuya mengarang kitab Mafahim Yajib An-Tusah. Dijawab semua poin yang beliau diserang, beliau jawab dengan hujah, beliau jawab dengan burhan, beliau jawab dengan dalil yang kuat yang luar biasa. Dan akhirnya kitab itu mendapatkan takari, mendapatkan dukungan dari ulama berbagai negara, saudara. Nah, kitab itu sekarang ada di tengah-tengah kita, ada di pesantren kita juga, beberapa nuskah, ya kawan. Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita semua. Memang kalau menjadi ulama ya harus begitu, harus sabar, harus tegar, saudara, dalam menyampaikan yang hak. Jangan pernah takut dimanapun kita berada, ya Allah. Kalau Abuya itu mau cari dunia, raja boleh nawarin di sana, saudara. Kalau Abuya itu mau cari kedudukan di Saudi, tinggal menjilat raja, selesai. Apa yang diikuti oleh raja bisa dikasih. Tapi beliau adalah seorang yang lurus, seorang yang soleh, seorang yang zahid, seorang yang adil, seorang yang alim, seorang yang luar biasa akhlaknya. Alhamdulillah. Nah, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan karakter daripada Sahibul Hul yang hari ini kita peringati. Mudah-mudahan Rabbuna yanfa'ana bi barakatihi wa asrarihi wa nafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya sebelum kita tutup, pengurus markas syariat ingin menayangkan apa tadi? Silakan. Mana tangannya? Ingin menayangkan buat santri dan buat seluruh ulama. Silakan. Silakan, yang ada.
Rumah Sehat Markas Syariah Megamendung, Bogor, Jawa Barat didirikan untuk membantu dan melayani para santri MS dan para santri pesantren lainnya serta warga masyarakat sekitar, khususnya warga Pekancilan Desa Kuta dan warga Lurahan Desa Sukagali serta desa-desa lainnya di sekitar Kecamatan Megamendung, Bogor yang selama ini jauh dari jangkauan puskesmas maupun klinik 24 jam, apalagi rumah sakit. Ditambah lagi tidak ada rute angkot yang masuk ke lingkungan desa. Rumah Sehat Markas Syariah akan menerima pasien BPJS bagi yang tidak mampu, serta membantu siapa saja yang memerlukan bantuan kesehatan dan pengobatan. Di samping itu, Rumah Sehat Markas Syariah juga melayani warga masyarakat dari semua kalangan sesuai dengan kemampuannya. Rumah Sehat Markas Syariah bekerjasama dengan 1. Rumah Sakit Nyai Bogor yang selama ini dikenal dengan berbagai kegiatan kemanusiaannya. 2. Tim Mercy Jakarta yang telah berhasil membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, dan Rohingya, Myanmar. Rumah Sehat Markas Syariah juga membuka diri untuk bekerjasama dengan ulama dan tokoh masyarakat, serta semua pihak yang peduli dengan kesehatan masyarakat seperti PPPM, PNGP, TTIG, dan lain sebagainya. Semoga Rumah Sehat Markas Syariah bermanfaat bagi santri dan masyarakat, serta menjadi rumah sehat yang Islami dan humanis. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.